Oke, kita mulai ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai pembelajarannya. Karena saya masuk di les pertama, maka silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi izinkan saya untuk men-share slide PPT-nya. Baik, yang akan kita bicarakan pada kesempatan pagi hari ini itu adalah membahas mengenai teori peluang. Ya, jadi kalau misalkan di kelas 9 SMP kita sudah berbicara mengenai peluang. Nah, di sini ada tambahannya lagi kalau misalkan di SMA. Nah, di SMA itu tambahannya adalah kaidah pencacahan, lalu kemudian permutasi, lalu kemudian adalah kombinasi ya atau kombinatorik. Berarti nanti jadinya adalah seperti ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan kaidah pencacahan, lalu kemudian menjelaskan peluang itu sendiri, dan juga yang terakhir adalah menjelaskan frekuensi harapan. Karena biasanya berkaitan dengan TPS kuantitatif, kita akan berbicara mengenai tiga hal ini. Oke. Untuk kaidah pencacahan. Nah, kalau kaidah pencacahan, lihat ya ini yang baru ya. Jika A dapat terjadi dengan M cara dan B dapat terjadi dengan N cara, maka ada dua hal nih. Yang pertama bisa dikali. Kapan dia dikali? Kalau misalnya peristiwa yang terjadi bersamaan atau berurutan. Oke, jadi peristiwanya itu terjadi bersamaan atau berurutan. Misalnya adalah kalau misalnya kita mau memilih ketua kelas sama wakil ketua kelas, ya kan? Nah, berarti nanti dari situ akan bisa dikali dari berapa orang, misalnya dari 10 orang siswa mau dipilih ketua kelas sama wakil ketua kelas. Berarti ada dua posisi kan? Berarti tinggal dikali saja. Pertama adalah 10, lalu kemudian yang kedua dikali 9. Nah, kenapa 10 kali 9? 10 itu adalah setiap orang berhak untuk dipilih. Jadi 10 itu bisa dipilih. Tapi yang terpilih cuma satu. Karena sudah terpilih satu ketua, maka posisi wakil ketua bisa ditempati oleh 9 orang, ya kan, yang punya hak untuk dipilih menjadi wakil ketua. Gitu. Jadi 10 dikali sama 9. Nah, ada juga yang ditambah. Kalau dia ditambah artinya bahwa peristiwa A terpisah kejadiannya dengan peristiwa B. Atau dengan kata lain dia ada kata penghubungnya. Nah, apa kata penghubungnya? Kata penghubungnya adalah atau. Nih, misalnya. Kata penghubungnya itu adalah atau, berarti nanti jadinya adalah dia akan terpisah. Oke, jadi misalnya adalah tempat duduk nih di sini. Tempat duduk misalnya posisinya gini. Kalau misalkan saya mau buat yang kalau misalnya dia ditambah ya. Kalau misalkan dia ditambah. Oke, kalau misalkan dia ditambah misalnya ada 5 orang. Ya kan? 5 orang mau duduk secara sejajar. Misalnya duduk sejajar. Oke. Nah, 5 orang ini terdiri sama si Andi, misalnya sama misalnya adalah Rani. Nah, Andi dan Rani ini beserta dengan berapa lagi? Berarti ditambah dengan berapa? Ditambah dengan si 3 orang kan gitu ya. Berarti nanti 3 orang temannya. Temannya. Nah, berarti yang ditanyakan adalah tentukan banyak cara mereka duduk jika Andi dan Rani, oke, jika Andi dan Rani duduknya itu harus di samping atau di pinggir. Nah, berarti kan kita kan sediakan 5 bangku. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Lalu kemudian di sini bisa saja Andi, di sininya adalah Rani. Berarti di sini ada satu kemungkinan, di sini ada satu kemungkinan. Nah, untuk yang di tengah-tengahnya kan 3 orang temannya itu bebas.
Berarti di sini ada 3 kemungkinan, lalu kemudian sudah duduk 1 tinggal 2 kemungkinan, sudah duduk 1 tinggal 1 kemungkinan. Berarti nilainya berapa? Nilainya adalah 6. Gitu ya. Nah, tetapi apakah Andinya harus di sini? Tidak juga, berarti atau. Kenapa? Karena dia masih bisa lagi kejadian satu lagi. Kejadiannya yaitu adalah pada saat di sini si Rani dan di sini si Andi. Tidak ada syarat yang dilanggar. Syaratnya adalah Andi dan Rani harus duduk di pinggir. Berarti tetap di sini ada 1 kan gitu ya. Tapi kan susunannya sudah berbeda ya. Kalau kita lihat dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan itu sudah berbeda. Oke, di sini juga tetap sama, 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, dan di sini adalah 1 kemungkinan. Jadi maksudnya 3 ini bukan 3 orang duduk dalam satu bangku ya nak. Artinya bahwa 3 orang yang bisa duduk di situ. Tapi tetap yang terpilih itu tetap akan ada 1 orang. Makanya di sini berkurang. Yang bisa duduk tinggal 2 orang karena 1 orang tadi udah duduk. Berarti tinggal lagi 1 gitu. Berarti nanti nilainya 6. Nah, ada 2 kemungkinan yang seperti ini dan dia terpisah, maka totalnya harus dijumlahkan. Berarti totalnya berapa? Ada 12. Jadi mereka duduk dengan 12 cara. Begitu caranya. Oke? Ini tadi kalau misalnya kita lihat adalah kaidah pencacahan yang seperti ini dengan M tambah N. Jadi dia peristiwanya harus terpisah, dihubungkan dengan kata atau. Jadi tidak akan mungkin terjadi sekaligus. Kemungkinannya ya kalau kasus 1 sudah terjadi, maka kasus 2 itu tidak mungkin terjadi. Gitu ya. Tapi kan kita menghitung apa? Banyak daripada kemungkinan. Nah, ini yang mau dihitung. Ya, berarti banyak kemungkinan, berarti ada berapa kemungkinan? Ada 12 kemungkinan atau 12 cara. Oke. Nah, next. Faktorial. Nah, faktorial ini juga adalah merupakan simbol di dalam matematik. Ini juga merupakan operasi bilangan yang hanya melibatkan satu bilangan, gitu ya. Nah, berarti nanti jadinya adalah kalau misalkan dia faktorial, maka bentuknya adalah tanda seru. Jadi bentuk daripada faktorial itu adalah merupakan tanda seru nih, dibaca faktorial. Tapi kalau misalkan di bahasa Indonesia ini bacanya adalah tanda seru gitu ya. Dia fungsinya adalah untuk bersifat menegaskan. Nah, kalau di kita ini. Nah, ingat bahwa N-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0, dan kemudian N-nya adalah merupakan elemen daripada bilangan bulat. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan berapakah minus 2 faktorial, misalnya minus 2 faktorial, ini nggak bisa. Nggak bisa dicari nilainya. Kenapa? Karena kan dia berkurang-kurang 1, dan hasil terakhirnya adalah harus 1. Nah, berarti nanti jadinya kalau misalkan nilai terkecilnya itu adalah 0 faktorial, di mana 0 faktorial sama saja dengan 1 faktorial, itu sama dengan 1. Ya, maka kalau misalkan 5 faktorial, maka 5 faktorial tidak sama dengan 5, itu artinya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu. Berapa nilainya? Berarti nilainya adalah sama dengan 120. Atau misalkan lagi adalah 10 faktorial ya. Berarti 10 faktorial 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu. Nah, berapa nilainya silakan dihitung ya. Itu yang dinamakan dengan yang namanya notasi faktorial. Nah, sebenarnya notasi faktorial ini adalah merupakan notasi dasar untuk membahas mengenai permutasi dan kombinasi. Nah, permutasi dan kombinasi seperti ini. Mungkin ini adalah merupakan yang baru, kecuali kalau misalkan di SMP sudah belajar tentang olimpiade ya, karena mungkin sudah diajarkan terlebih dahulu karena ada kombinatorik di olimpiade. Tapi kalau misalkan tidak pernah belajar mengenai materi olimpiade, maka ini adalah merupakan materi baru yang kalau di reguler akan kalian dapatkan pada saat kalian kelas 12 nantinya. Jadi karena TPS dibutuhkan ini, maka silahkan pelajari. Baca nanti modulnya untuk keterangan lebih lengkap. Ya. Nah, bedanya permutasi dengan kombinasi. Nanti bagian yang D adalah kombinasi. Permutasi itu adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup dengan, ingat ya, di sini ada kata kunci, dengan memperhatikan urutan. Nah, berarti contoh permutasi misalnya apa? Pembentukan misalnya adalah, atau pemilihan, misalnya contoh kasus, misalnya di sini adalah pemilihan presiden misalnya.
presiden dan wakilnya. Nah, pokoknya pemilihan-pemilihan, mau pemilihan ketua kelas, sekretaris, bendahara, presiden, wakilnya, kayak gitu, itu adalah merupakan permutasi. Kenapa? Karena kita tentunya memperhatikan urutan. Siapa yang jabatannya sebagai presiden, dan siapa jabatannya sebagai wakil dari presiden tersebut. Tentu akan berbeda. Jadi kalau misalnya saya bilang bahwa si A adalah merupakan presiden di surat suara, lalu si B adalah wakilnya, maka ketika saya bilang presidennya adalah B, tentunya tidak akan sama ya kan dengan wakilnya A. Dibalik ini tidak akan sama lagi. Surat suaranya akan berbeda seperti itu kira-kira. Ya, berarti dia memperhatikan urutan. AB tidak sama dengan BA. Itu kalau misalnya permutasi. Apalagi misalnya contoh daripada permutasi, ya susunan tempat duduk ya. Susunan daripada tempat duduk. Nah, berarti kan tentunya tidak akan sama. Kayak tadilah contoh kasus, misalnya si A sama si B harus berada di pinggir misalnya. Kan berarti itu memperhatikan urutan. Berarti si A dan si B tidak boleh duduk secara acak. Maka itu yang dinamakan dengan permutasi. Nah, permutasi itu perumusannya ada banyak ya. Nah, di sini ada yang jenisnya adalah permutasi dari n unsur yang sama, lalu ada lagi permutasi siklik. Kalau siklik itu berarti dia adalah membentuk yang namanya siklus. Siklus itu berarti ada kata kunci. Kata kuncinya adalah misalnya duduknya secara melingkar. Atau misalnya adalah KMB ya kan, konferensi meja bundar. Nah, ini dia. Berarti dia nanti pakai siklik. Siklik itu berarti banyak anggotanya dikurangkan dengan satu, lalu kemudian faktorialkan. Jadi misalnya pada kumpulan ibu-ibu pengajian ingin mengadakan marhaban, mereka duduk secara melingkar. Ada berapa banyak ibu-ibunya? Misalnya ada 20 orang ibu-ibunya. Nah, berapa banyak susunan tempat duduk yang bisa dibentuk? Berarti jadinya adalah bukan 20 faktorial, tetapi adalah 19 faktorial. Ya kan? Yaitu adalah 20 dikurangkan dengan 1 faktorial. Oke, berapa pastinya? Ya tinggal dihitung. 19 kali 8 kali 18 kali 17 gitu ya, sampai dengan dikalikan dengan 1. Tapi biasanya kalau yang banyak-banyak kayak gitu, kalau dalam TPS dia tidak sampai konkretnya berapa ya. Langsung saja berarti 19 faktorial. Harus ada faktorialnya karena 19 dan 19 faktorial itu berbeda. Atau misalnya unsur yang sama ini contohnya gimana? Nah, kalau yang di sini contohnya adalah misalnya mau dibentuk kata dari huruf pembentuk kata ana. Nah, misalnya ini. Jadi huruf pembentuknya itu ini 3 huruf, tapi ada huruf yang sama, yaitu adalah ANA. Nah, berarti nanti jadinya adalah N-nya itu berapa? N-nya adalah total hurufnya yang digunakan. Totalnya ada 3 huruf. Tapi ada yang sama itu adalah, nah di sini K1, K2, K1, K2 itu adalah unsur-unsur yang sama. Berarti unsur yang sama cuman huruf A. Ada berapa? Ada 2 unsur. Nah, berarti nanti jadinya adalah, kalau seperti ini maka nilainya sama dengan 3 kali 2 faktorial gitu ya, per 2 faktorial. Udah habis, berarti nanti akan ada 3 kata. Nah, karena sedikit bisa kita manualkan. Nah, berarti nanti kalau misalkan ditanyakan 3 katanya ini siapa saja sih? Ya tentunya adalah Ana, ya kan? Lalu kemudian nanti jadinya adalah, bentar ya, ini kenapa balik-balik nih? Ini berarti nanti Ana, lalu kemudian Aan gitu. Lalu kemudian Na'a. Nah, ini kan tidak ada lagi kata yang lain yang bisa dibentuk dari huruf pembentuk daripada kata ana itu sendiri. Jadi akan ada 3 pasti bentuknya. Nah, ini yang dinamakan dengan permutasi dari R unsur yang sama. Oke, kalau R unsur yang nggak sama, ya udah langsung saja. Kalau misalkan dia nggak sama, maka pakai yang di sini. Ya, yaitu adalah misalnya permutasi misalnya adalah 52. Nah, kalau misalkan dikatakan permutasi 52, berarti nanti nilainya adalah sama dengan 5 faktorial per,
Nah, lihat bahwa N kurang R, ya kan? N kurang R di sini berarti atas kurang bawah, 5 kurang 2. Berarti jadinya adalah 3 faktorial. Jadi bukan 2 faktorial, tapi 3 faktorial ya. Berarti nilainya berapa ya? Berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial. Berhenti di situ aja, nggak perlu sampai 1. Jadi dia sampai 3 faktorial saja cukup. Lalu kemudian nanti nah pernya di sini adalah 3 faktorial. Kenapa? Karena bisa habis dengan yang bawah gitu. Jadi nggak usah pakai panjang-panjang penulisannya. Berarti nilainya adalah sama dengan 5 kali 4, berarti nilainya adalah 20. Gitu ya, gitu. Nah, next yaitu adalah kombinasi. Kalau kombinasi itu berarti kata kuncinya adalah dia terjadinya secara acak. Oke, acak nih. Berarti dia tanpa memperhatikan urutan. Berarti ya AB itu sama aja dengan BA. Nah, contoh kasusnya apa kalau dikombinasi? Contoh kasusnya misalnya adalah jabat tangan. Nah, jabat tangan ini tidak memperhatikan urutan. Jadi kita bisa saja berjabatan tangan secara acak, bisa mulai dari posisi, misalnya posisi pintu masuk, misalnya di mana, lalu kemudian kita menyalami orang yang dekat dengan kita, atau misalnya berdasarkan kekerabatan, misalnya kita menyalami orang yang lebih tua dulu, baru kemudian yang lebih muda. Jadi bebas-bebas saja. Oke, atau misalnya pengambilan bola misalnya kalau dulu tuh ada kuis misalnya atau undian gebiar BCA. Lalu kemudian bola-bolanya diputar. Lalu kemudian bola-bola diputar itu nanti akan membentuk sebuah nomor rekening. Nah, nomor rekening itulah nanti yang menang misalnya. Nah, berarti kan bola-bola itu diputarkan secara acak, tidak ada yang bisa menentukannya. Berarti itu namanya adalah merupakan kombinasi. Itu saja. Permutasi memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak diperhatikan urutannya. Berarti dia terjadinya adalah secara acak. Atau misalnya pemilihan. Misalnya pembentukan atau pemilihan, tadi pemilihan ya, pemilihan misalnya adalah jabatan. Kalau sekarang pemilihan juga, tapi pemilihannya itu adalah tim olahraga misalnya. Olahraganya apa? Ya banyak, misalnya adalah tim bulu tangkis beregu. Misalnya antara Alan sama Susi Susanti. Ketika misalnya ini posisi net. Oke, ketika bermain Alannya di depan. Lalu kemudian Susinya di belakang. Nah, berarti kan posisinya tidak harus seperti ini. Bisa saja mengejar bola gitu ya. Bisa saja nanti Susinya ke depan, ke dekat net. Lalu kemudian Alannya berada di belakang sebagai defense. Nah, itu kan tidak mengubah nama grup tersebut atau tidak mengubah tim itu. Misalnya tim dari Indonesia. Bulu tangkis beregunya misalnya terdiri dari Alan sama Susi. Ya sudah, gitu. Mau posisinya di mana ketika main itu terserah. Ya, berarti dia tidak memperhatikan urutan. Atau misalnya bola voli. Bola voli berarti nanti di sini misalnya adalah posisi net juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena satu tim bola voli itu ada 6 orang. Kan gitu ya. Misalnya ini, melakukan servis. Udah, lalu kemudian pindah gitu. Udah selesailah misalnya. Lalu kemudian kan nggak dia lagi yang melakukan servis. Naiklah yang ini, melakukan servis. Oke. Nah, servis bola misalnya. Mulailah yang ini. Nah, pindah, geser, kan gitu ya. Nah, berarti ketika pas mereka melakukan perpindahan, maka tetap mereka terhitung sebagai tim yang sama, satu tim gitu. Jadi timnya nggak akan berbeda. Nah, itu yang dinamakan dengan tidak memperhatikan urutan. Oke, itulah yang dinamakan dengan kombinasi. Bedanya kalau tadi permutasi itu N kurang R, kalau sekarang adalah N kurang R juga, tapi dikalikan lagi dengan R. Jadi kalau tadi permutasi 52, ya tadi kalau misalnya kita lihat slide sebelumnya di sini, permutasi daripada 52 itu 20, ya 20 ya. Nah, coba kita cari kombinasi 52. Ya, kalau kombinasi 52 sama nggak dengan permutasi 52? Berarti nanti jadinya adalah kombinasi 52 gitu ya. Berarti nanti jadinya adalah 5 faktorial per atas kurang bawah 3 faktorial, tapi kalikan lagi dengan R. Berarti R-nya yang bawah 2 faktorial. Berarti nanti nilainya adalah 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. 2 faktorial itu berarti 2 kali 1. 2 kali 1 ya 2 gitu ya. Berarti 3 faktorialnya habis. 2
habis dengan 4. Berarti nanti di sini 2, berarti nilainya 10. Nah, itu dia. Makanya hati-hati. Kadang-kadang kalau misalnya kalian nanti duduk di kelas 12, yang sulitnya itu adalah membedakan ini kasusnya apa ya, permutasi atau kombinasi. Karena tentunya di soal nggak akan pernah dibilang ini masuk permutasi, ini masuk kombinasi. Harus kemampuan kalian, penalaran kalian untuk membedakan kasus ini permutasi atau kombinasi. Mudah kan membedakannya? Apakah ini diperhatikan urutannya? Kalau diperhatikan urutannya, berarti dia masuk permutasi. Kalau tidak diperhatikan urutannya, berarti nanti masuknya adalah kombinasi. Jadi kalau misalkan di pramuka itu biasanya kan simbol-simbolnya dalam bentuk bendera, gitu ya. Bendera, misalnya dipergunakan berapa warna? Misalnya ada 3 warna. Misalnya adalah warna, misalnya hijau, lalu merah, kemudian putih. Misalnya susunannya adalah kalau misalkan mau bilang istirahat, misalnya hijau, lalu kemudian merah, lalu kemudian di sini putih. Nah, kalau misalkan dia seperti ini susunannya, oke, kalau berbeda susunannya, maka artinya kan berbeda. Nah, kalau ini bukan masuk kepada kombinasi. Berarti ini adalah kasus daripada siapa? Permutasi. Kenapa masuknya permutasi? Ya karena itu tadi. Dia memperhatikan urutan. Gitu ya. Oke, peluang nih sekarang. Peluang. Nah, kalau misalkan dia peluang, ini yang sudah kalian pelajari di SMP. Jadi saya konsepnya hanya mengulangi saja. Peluang itu berarti banyak kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Ya, berapa NS-nya, ruang sampelnya juga tergantung ya. Ruang sampel itu adalah banyak yang dibicarakan. Oke, atau himpunan daripada semua kejadian yang mungkin, itulah ruang sampel. Jadi ruang sampel itu berbeda-beda. Kalau misalkan di SMP itu digunakan alat-alatnya bisa kartu, bisa dadu, bisa koin gitu. Tapi kalau misalkan kejadian sehari-hari tidak harus dia alat-alat yang biasa digunakan itu, karena memang sejarah daripada peluang itu munculnya adalah di area perjudian gitu ya. Tapi dengan kita mempelajari peluang, maka makin kita tahu bahwa kemungkinan untuk kalah itu lebih besar dibandingkan dengan kemungkinan untuk menang. Oleh karena itu jangan berjudi sebenarnya. Itu dia. Ya, berarti nanti kalau yang tambahannya adalah peluang kejadian majemuk. Nah, kalau dia peluang kejadian majemuk, inilah tambahannya. Oke, nah peluang kejadian majemuk itu apa-apa saja, yaitu ada yang dinamakan dengan sembarang. Sembarang ini apa ya? Ini gabungan ya. Kalau dia digabung berarti tambah, lalu kemudian dikurangi dengan irisannya kalau ada. Lalu kemudian komplemen. Komplemen itu berarti yang tidak. Berarti 1. Kenapa 1? Karena nilai peluang paling besar itu adalah 1. Kalau peluangnya 1, berarti peluang itu kejadiannya pasti terjadi. Ya kan? Misalnya peluang makhluk hidup meninggal, berarti itu peluangnya adalah 1. Itu belum ada ditemukan makhluk hidup yang abadi gitu ya, berarti nanti peluangnya adalah 1. Oke, paling besar 1. Maka kalau misalnya kalian jumpa dalam perhitungan peluangnya berapa? Peluangnya 5. Salah, nggak akan mungkin. Karena peluangnya itu adalah paling besar 1, paling kecil 0. Jadi tidak akan mungkin juga minus. Lalu kemudian saling lepas, saling bebas, ini nanti dipelajari saja di matematiknya. Lalu kemudian kejadian bersyarat, itu tambahannya ya. Tapi biasanya kalau misalkan TPS itu masih ke sini kok. Tapi kalau pembicaraan yang lebih lanjut nanti kita akan bicarakan lagi tergantung dari soalnya ya. Kalau misalnya kalian ketemu, boleh diskusi soal yang seperti ini kira-kira gimana kalau misalnya kalian ragu. Yang ditanyakan adalah peluang. Nah, kalau frekuensi harapan ya berarti kuncinya harus tahu dulu peluang. Kalau peluangnya udah dapet ya udah tinggal dikalikan aja berapa kali dia. Gitu. Oke. Nah, baru kita cukup banyak ya materi kita hari ini, teori peluang, karena biasanya ini dipelajari 1 atau 2 bulan. Cuman ini satu pertemuan karena konsepnya adalah untuk TPS saja. Oke, nih kita langsung ke soal. Oke, coba ya. Soalnya kayak gini. Ini adalah merupakan kasus dari yang pertama tadi, yaitu adalah kaidah pengisian tempat atau kaidah pencacahan. Jadi katanya di sini adalah dari kota X ke kota Y dilayani oleh 3 bis. Jadi saya ilustrasikan. Ini X, ini Y. Dilayani oleh 3 bis. Nah, saya buatlah 3 jalur gitu ya. Lalu kemudian lagi adalah kota Y ke kota Z. Itu misalnya ada berapa bis? Ada 4 bis. Ya kan, di sini berarti inilah si Z-nya. Lalu kemudian 4 tuh. 2, 3, 4.
Oke, jadi di sini 3 bis, lalu ke ini 4 bis. Nah, lalu kemudian katanya di situ adalah jika saat kembali, jadi mereka mau melakukan perjalanan dari X menuju ke Z, tapi melalui Y. Nah, jika saat kembali dari Z ke X, ia tidak mau menggunakan bis yang sama. Maka banyak cara perjalanan yang dapat ditempuh Ali itu bagaimana. Gitu ya. Berarti kita hitung dulu dong perginya. Ya kan? Nah, perginya berapa? Perginya adalah 3 dikali sama 4. Nah, ada keempat kemungkinan kan, 3 kali 4, 3 bis sama 4 bis. Lalu pulangnya berarti nanti kan dia nggak mau pakai bis yang sama. Berarti nanti jadinya tinggal 3 gitu. Jadi 4 kurang 1. Lalu kemudian 3-nya jadi tinggal 2 karena dia tidak menggunakan bis yang sama. Udah, berapa totalnya tinggal dikali. Berarti nanti nilainya adalah 3 kali 4 dikali dengan 3 dikali dengan 2, maka nilainya adalah 9 dikali 8 ya, berarti nilainya adalah 72C. Gitu. Oke, gampang kan? Nah, kemudian untuk yang nomor 2. Nomor 2, dari kota A ke kota B dapat dilalui dengan menggunakan 4 bis. Oke, saya butuh respon nih di sini. Silakan open mic-nya ya, karena soalnya sama. Hanya untuk memperlancar saja, 4 bis. Lalu kemudian dari B ke C ada 5 bis. Jika Tia pergi dari A menuju C, dan ketika pulang C ke B tidak menggunakan bis yang sama, maka berapa cara yang dapat digunakan Tia untuk pulang dan pergi dari A ke C? Silakan. Berapa nilainya? Berapa kali berapa kali berapa kali berapa? Itu dulu deh, sebelum hasil. Siapa yang mau respon? Oke. Yang Oke, Mukti. Oke, silakan Mukti, open mic-nya. Berapa kali berapa biar saya tulis? 4 kali 5 kali 3 kali 4. Kali 3 kali 4 atau kali 4 kali 3 lah ya. Boleh, terbalik-balik juga boleh karena dia perkalian berlaku sifat komutatif. Maka hasilnya berapa? 240. 240, benar. Oke, thank you yang respon ya. Berarti thank you Mukti, thank you Adel juga tadi respon. Ya, berarti jawabannya adalah 240. Pas itu. Gampang kan? Itu kalau misalkan berarti dia terjadinya kapan? Sekaligus. Kalau dia sekaligus berarti dikali. Oke. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini gimana nih? Katanya adalah dari angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 9 dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Berarti dia ratusan. Tapi harus berbeda-beda ya, jadi nggak boleh 333, itu nggak boleh. Atau 334 juga nggak boleh, karena 334 itu nggak boleh. Yang boleh berapa? Contohnya adalah 345, itu boleh. 346 boleh, 349 boleh. Tapi kan nggak mungkin kita cari manual kayak gitu, berapa banyak nanti. Ya, berarti, nah lihat, di antara bilangan-bilangan tersebut, banyak bilangan yang kurang dari 600. Nah, pertama saya jelasin dulu. Di sini ada 2 istilah. Pertama adalah istilah angka, lalu kemudian ini adalah bilangan. Ya, ini sama seperti istilah huruf dengan kata. Jadi kata-kata itu dibentuk dari huruf-huruf gitu ya yang memiliki makna. Nah, berarti kalau misalkan bilangan itu dibentuk oleh angka-angka. Maka angka ini bahasa lainnya adalah digit. Oke. Gitu. Jadi bilangan 1 angka berarti dia adalah satuan. Bilangan 2 angka berarti dia puluhan. Bilangan 3 angka berarti dia ratusan dan seterusnya. Oke. Nah, karena tadi 3 angka yang mau dibentuk, maka kita sediakan 3 kotaknya. Lalu kemudian kurang dari berapa? Kurang dari 600. Berarti ya kita buat isi daripada kotak-kotak ini adalah kemungkinan. Jadi bukan angkanya ya, tapi kemungkinan. Kalau misalnya saya tulis 5 di dalam kotak, berarti 5 kemungkinan. Bukan angka 5 yang dituliskan, tapi adalah 5 kemungkinan. Siapa-siapa saja ya nanti tinggal dijabarkan. Oke, maka logikanya kalau dikurang dari 600, boleh nggak angka 9 diletakkan di posisi pertama? Posisi di sini. Enggak. Nggak bisa. Bener, thank you ya. Nggak akan mungkin 9 boleh. Karena kalau 9 di depan berarti 900.
sekian gitu ya. Nah, berarti kan nggak bisa. 7 juga nggak mungkin, 6 juga nggak mungkin. Karena kalau 600 sekian, tidak ada 0 di sini. Pasti lebih besar daripada 600. Pasti 6 ketemu sama 3, 630 sekian. Itu yang paling kecil kalau misalnya 6 diletakkan di depan. Maka yang boleh diletakkan di depan adalah angka 3, 4, 5 gitu ya. Oke, 5 juga boleh. Berarti ada berapa kemungkinannya? Ada 3 kemungkinan. Gitu. Jadi bukan angka 3, tapi 3 kemungkinan. 3 kemungkinan itu terdiri dari angka 3, angka 4, dan angka 5. Nah, lalu tetapkan yang dipakai itu adalah satu angka. Berarti dia akan membuang 2 angka. 2 angka belum terpakai. Nah, 2 angka yang belum terpakai akan bergabung dengan angka-angka yang memang dari awal belum dipakai. Berapa angka yang belum dipakai di awal? Ada 3. Lalu ditambah sama 2. Hasil buangan dari sini tadi kan. Berarti totalnya ada 5. Pakai lagi 1, berarti tinggal 4. Kenapa berkurang-kurang? Karena angkanya harus berbeda. Kalau angkanya sama, nggak masalah. Udah dipakai dia di depan, mau dipakai di tengah, mau dipakai di belakang, boleh. Kalau angkanya boleh sama. Kan angkanya harus berbeda. Jadi kalau sudah ditempatkan di depan, maka nggak boleh lagi dia muncul di tengah dan tidak boleh lagi muncul di belakang. Tidak lagi boleh muncul di satuan atau tidak lagi boleh muncul di puluhan. Paham ya? 3, 5, 4. Nah, lalu udah ada 3, 5, 4, ya udah tinggal dikali. Gitu. Hasilnya adalah tinggal dikali, berarti nanti jadinya adalah 20 dikali 3, berarti nilainya adalah 60. Jadi ada berapa banyak bilangan yang bisa dibentuk? 60. Paham? Bisa ya? Itu dia. Oke, kemudian untuk yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini ada orang, Andi, Budi, Chandra, Dudung, dan Emon duduk di sebuah bangku panjang. Berapa banyak cara menyusun posisi Andi sama Budi selalu duduk berdampingan? Oke, karena dia selalu duduk berdampingan, berarti dia terhitung 1. Karena mereka nggak bisa dipisahkan gitu ya. Berarti yang mau duduk, walaupun di sini ada 5 orang, tetapi dalam perhitungan jadinya adalah tinggal 4. Karena Andi dan Budi nggak boleh terpisah. Gitu, paham ya? Tapi Andi dan Budi bisa saja posisinya seperti ini. Andi Budi atau Budi Andi. Kan ini juga nggak terpisah. Tapi Andi dulu baru Budi, lalu kemudian posisi kedua adalah Budi dulu baru Andi. Berarti dari sini akan ada 2. Gitu ya, 2 kemungkinan dari posisi Andi Budi atau Budi Andi. Kalikanlah dengan 4. 4 apa? 4 faktorial. Gitu dia. Oke, jadi 1 ini tadi, baru kemudian Chandra, Dudung, Emon itu 3 tambah 1, 4. 4 apa? 4 faktorial. Nah, berarti nilainya nggak 8 ya, karena 4 faktorial itu adalah 2 kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Berarti nanti nilainya adalah, berapa nih jadinya? 48 ya kan? 48. Iya, thank you. Berarti 48 cara. Tahu ya kenapa 2 tadi di sini? Karena posisi Andi dan Budi itu bisa dibalik-balik. Oke, makanya jadi kali 2. Gitu. Oke, jadi hasilnya adalah 48. Jadi intinya kalau misalnya kita lihat dari tadi, oh ternyata pembahasan soalnya itu nggak panjang. Beda dengan aljabar. Kalau aljabar bisa saja dia panjang sekali penyelesaiannya gitu ya. Nah, yang rumit itu adalah memikirkan ini. Ini yang rumit kalau di peluang. Kenapa gitu? Kenapa 2 kali 4 faktorial? Gitu. Nah, itu yang butuh dilatih untuk penalarannya. Ya, semakin sering bahas soal, makin terlatih. Nah, nomor 5. Oke. Pak Batu, istri, dan ketiga anaknya. Berarti ada 5 orang juga nih. Duduk mengitari meja makan yang berbentuk bundar untuk makan malam. Jika Pak Batu dan istrinya harus duduk berdampingan, terhitung 1 ya, maka banyak susunan yang dapat terjadi adalah. Oke, berarti nanti ini terhitung 1. Oke, karena dia berdampingan. Tambah 3, berarti 4. 4, nah jangan langsung 4 faktorial, karena itu bundar. Kalau 4 bundar berarti dikurangin sama 1.
Gitu. Oke, karena dia kan siklik ya permutasinya. Lalu kemudian Pak Batu sama istri bisa dipertukarkan. Berarti tinggal 2. Oke, 2 kali 3 faktorial. Oke, berarti nanti nilainya adalah 2 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti nilainya adalah 12. Selesai. Gitu. Saya jadi pahami kata-kata kunci. Oh, ada bundar. Oh, ada berdampingan. Itu maksudnya apa? Itu akan jauh memudahkan kalian nanti dalam perhitungan. 6. Nah, 6 baru masuk ke peluang nih. Gimana nih? Suatu desa terdiri dari 238 keluarga. Lalu kemudian rata-rata jumlah anggota setiap keluarga itu adalah 4 orang. Dewasanya itu ada 580. Lalu kemudian desa itu terserang wabah virus. Lalu peluang tertular virus 0,5 tapi untuk anak-anak. Yang ditanya adalah berapa anak-anak yang diperkirakan tertular virus. Oke, berarti kita harus tahu dulu berapa orang di desa tersebut. Berarti ini nanti pertama adalah banyak orang ya. Berarti banyak orangnya adalah 238 kali 4. Karena di satu keluarga itu rata-rata ada 4 orang. So, banyak orangnya itu adalah berapa ini? 238 kali 4. 2, 5, 9. 952 ya. Oke, lalu kemudian dewasa. Dewasa itu ada 580, kurangin. Karena kita mau cari anak-anak. Karena toh yang ditanyakan anak-anak. Berarti anak-anak itu berapa di sini? 372. 372 ya. Lalu yang ditanya adalah banyak anak yang tertular virus. Berarti kan frekuensi harapan. Ya, berarti anak yang tertular. Anak tertular berarti setengah atau 0,5 peluangnya udah dapat dikali sama 372. Berarti kalau misalkan dikali dengan setengah, maka hasilnya adalah berapa? 186. Iya, 186 ya. Berarti jawabannya A. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan diubah nih misalnya. Kalau misalnya adalah dewasa yang tertular. Oke, kalau dewasa yang tertular berarti kan anak-anak tadi adalah setengah, berarti dewasanya juga pasti setengah kan, karena satu kurang setengah gitu, 1 kurang setengah berarti setengah. Berarti setengah kalau dia dewasa tertular berarti setengah dikalikan dengan 580 gitu. Kalau misalnya diubah pertanyaan. Oke, soal terakhir nomor 7. 2 lagi soalnya, sorry, sampai 8 kok soal kita. Nah ini nomor 7. Ya, nah katanya adalah 2 buah dadu dilempar 72 kali secara bersama. Pernyataan yang benar adalah nomor berapa? Oke. Frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah genap. Paham ya? Berjumlah. Berjumlah itu ingat mata dadu itu kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dia berjumlah berarti itu misal. Dadu pertama muncul angka 1, dadu kedua muncul angka 1, maka dijumlahkan hasilnya 2 dan ini genap gitu ya. Lalu, nah maka kalau misalnya nih saya ajari cara cepatnya. Kalau misalkan dia jumlah daripada 2 dadu, itu yang paling kecil adalah berjumlah 2. Yaitu adalah pada saat mata dadu pertama 1, maka kedua adalah 1. Lalu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paling besar adalah 12 ya, jadi nggak akan mungkin dia lewat dari 12 kalau kalian pakai dadu normal. Artinya bahwa 12 itu 6 tambah 6. Mata dadu pertama muncul 6, mata dadu kedua juga muncul 6. Nah, berarti kita hitung banyaknya. Nah, banyaknya lihat. Kalau tadi di sini ada 1 kan, berarti ini kan hanya terjadi pada saat 1-1. Atau misalnya 3. 3 itu terjadi pada saat kapan? Silahkan open mic. Kalau jumlah 3 terjadi pada saat 1, 2. Oke, thank you. 1, 2. Benar, Zaini. 1, 2 sama 2, 1 ya. Berarti ada berapa banyaknya? Ada 2. Jadi tadi yang berjumlah 2 itu 1, berjumlah 3 itu 2.
Oke, berjumlah 4, kalau berjumlah 4 itu ada 1, 3, 3, 1 kan 4 ya. Lalu sama 2, 2. Kalau 2, 2 nggak perlu lagi dibalik, karena dibalik ya tetap sama aja 2, 2. Berarti ada berapa? Ada 3. Nah, cara mudahnya adalah 1, 2, 3. Nanti kalian bisa eksperimen sendiri. 4, 5, 6. Baru 5, 4, 3, 2, 1. Jadi itu. Itu banyaknya. Ya, jadi banyak yang berjumlah 12 ya 1, 6 sama 6 dan seterusnya. Yang berjumlah 7 paling banyak, dia 6. Jadi ingat 6 lalu kemudian turun. Jadi bukan 6 7 8 tapi 6 5 4 3 2 1. Nah, katanya di sini berjumlah genap. Berjumlah genap itu kan berarti berjumlah 2, berjumlah 4, berjumlah 6, berjumlah 8, berjumlah 10 sama berjumlah 12. Sudah tinggal tambahin. Berarti dia jumlah genap itu ada 1 tambah 3 ditambah 6 itu ada 5, lalu 8 itu ada 5, lalu kemudian 10 itu ada 3, lalu 12 itu ada 1. Berarti 10, 16, 17, 18. Ada 18 ya. Nah, ada 18 kejadian. Nah, di sini frekuensi harapan. Kalau frekuensi harapan berarti peluang kali. Berapa banyak kejadiannya? Ada 72 kali. Peluangnya belum dapat. Peluangnya berarti peluang genap berarti 18 per 36. Kenapa 36? Karena 2 dadu. Ya kan? Kalau 2 dadu ya berarti 36. NS-nya. Berarti kalilah dengan 72. Ini habis, tinggallah 2, berarti nilainya adalah 36. Salah dong. Katanya 10 kali salah. Oke, berarti pernyataan 1 salah. Kalau pernyataan 1 salah, berarti ini pasti salah, ya kan? Ini pasti salah, gitu aja. Berarti mana lagi salah? Yang E juga pasti salah, kan? Semua benar itu juga pasti salah. Berarti opsinya tinggal yang si C atau si D. Maka cara cepatnya adalah tinggal uji yang nomor 2. Jadi ini nggak perlu lagi diuji yang ketiga, nomor 2. Nah, berarti nanti jadinya adalah ganjil, berjumlah ganjil. Berjumlah ganjil berarti 2 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 2. Berarti nanti jadinya adalah berapa nih? 10, 14, 16, 18. 18 juga ya. 18 per 36 kali dengan 72 berarti hasilnya 36 juga. Berarti salah. Udah, berarti nanti 2 salah. Kalau 2 salah berarti jawabannya adalah hanya 4. Gitu. Jadi 4 nggak perlu lagi kita tes. Oke. Itu ya. Next, nomor 8. Terakhir. Nah, ini juga ini pernyataan yang TPS di UTBK 2020. Kayak gini ya, dia bentuknya adalah yang mana yang bisa menjawabnya. Sebuah kotak berisi 21 bola terdiri dari bola merah, kuning, sama hijau. Ada 3 nih, 3 warna yang digunakan. Berapakah peluang terambilnya bola hijau dari 1 kali pengambilan? Oke. Lalu kemudian yang pertama, kotak tersebut berisi 8 bola merah, 6 bola kuning. Oke, silakan open mic, berarti hijaunya berapa? Kalau misalnya 8 merah, 6 kuning, hijaunya tinggal 7, Sir. 7 ya, karena totali ada 21. Ya kan? Cocok ya, 7. Nah, kalau misalnya dengan komposisi ini bisa nggak dihitung peluang hijau? Bisa. Berarti ya hijaunya adalah 7 per 21. 7 per 21 atau disederhanakan berarti nilainya adalah sama dengan 1/3. Berarti bisa dijawab soalnya. Karena tinggal mau menjawab. Berarti 1 bisa menjawab. Nah, kalau yang 2 dikasih tahu perbandingan banyak bola merah sama kuning. Bola merah sama kuning, ingat ya, si 1 kan tadi sudah habis nih pernyataannya. Nah, pernyataan 2. Kalau ini yang dikasih tahu, merah sama kuning itu 4:3. Bisa nggak dijawab untuk hijaunya berapa? Nggak bisa kan? Karena hijaunya berapa perbandingannya dibandingkan dengan mereka. Harusnya kalau ada 3 warna, ya 3 warna juga yang dibandingkan. Jangan hanya 2 warna. Kecuali salah satu warna sudah dikasih tahu berapa nilainya. Nah, ini tidak dikasih tahu berapa jumlahnya. Hanya yang dikasih tahu adalah total. Berarti jawaban ini adalah yang A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi kalau 2 saja tidak cukup. Jadi kalau 2 aja nggak bisa. Gitu ya, berarti jawabannya adalah yang
A. Oke, itu dia. Ini adalah merupakan soal terakhir. Terima kasih. Ya, akan dilanjutkan dengan pembelajaran yang berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.